Teman-teman, saya ucapkan shalom, salam kebangsaan untuk semua sahabatku, teman-teman yang menemukan dan mungkin sudah mengikuti video kita, channel Bang Junjungan Radio. Melalui channel saya ingin mengajak semua teman-teman untuk menjadi agen pembawa damai, pembawa sukacita, pembawa rahmat, pembawa berkat, ya, di tengah-tengah di mana saja kita berada, ya. Itu maksud saya di channel kita ini. Teman-teman, lagi-lagi terjadi sikap-sikap intoleransi, ya. Pembubaran, pengrusakan rumah-rumah ibadah orang Kristen atau agama Kristen. Terjadi lagi. Beberapa bulan yang lalu Sukabumi, beberapa minggu yang lalu juga di Kalimantan Barat, dan ini terjadi lagi di Padang. Ya, di Padang. Viral ya, di Padang, yaitu perusakan rumah doa GKSI. Ya, GKSI, rumah doa. Jadi, teman-teman, rumah doa ini digunakan sebagai tempat untuk belajar bagi anak-anak yang beragama Kristen. Karena biasanya di sekolah-sekolah negeri, kalau yang daerah-daerah mayoritas Muslim lah, katakan demikian, biasanya pengajar atau guru sekolah agama itu tidak ada tersedia karena jumlah muridnya yang sedikit. Sehingga biasanya untuk pelajaran mata pelajaran agama Kristen itu dilakukan di luar sekolah. Nah, mungkin GKSI menjadi salah satu gereja yang ditunjuk untuk melakukan atau melaksanakan proses pengajaran khusus bidang studi pendidikan agama Kristen. Maka di rumah doa itulah diadakan kegiatan tersebut. Namun naas sekali ya, dirusak oleh orang-orang yang intoleran, ya, orang-orang yang tidak mau berbagi kebahagiaan, ya, bersama dengan orang-orang yang berlain iman dengannya, intoleran, ya, tidak mau membuka diri, bahkan cenderung menghalang-halangi orang untuk beribadah dan membangun rumah ibadah. Terulang lagi dan terulang lagi. Nah, baik, begini teman-teman, biasanya itu dilakukan oleh orang-orang awam, ya, orang-orang awam yang mengaku di lingkungan sekitar, dan menjadi sangat agak unik yang terjadi di Kuburaya, Pontianak Kalbar. Justru itu forum RT-nya yang melakukan penolakan. Padahal berdasarkan undang-undang pemerintahan, RT RW adalah pemerintahan terkecil, terendah. Jadi menjadi sangat unik dan lucu, justru yang melakukan sikap intoleran dengan menolak pembangunan gereja Katolik di sana itu justru pemerintah, yaitu forum RT, bahkan kadusnya seperti itu. Jadi kita akan bedah atau iris tipis-tipis mengapa hal itu bisa terjadi. Penolakan terhadap pembangunan gereja dan juga proses kegiatan-kegiatan ibadah. Karena kekristenan atau agama Kristen, apakah Katolik dan Protestan, juga melakukan ibadah di rumah. Itu yang disebut dengan ibadah rumah tangga di luar hari Minggu. Biasanya juga kalau ada arisan ibadah juga, kalau ada ucapan syukur anaknya wisuda ibadah juga, dan biasanya juga dibubarkan juga, ya, dibubarkan juga. Jadi akan kita iris pelan-pelan apa penyebab ada orang yang intoleran seperti itu, ya, di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi sekali lagi, video saya mengajak kita untuk terbuka menjadi warga bangsa Indonesia yang terbuka, yang Pancasilais, yang bisa menerima perbedaan, termasuk perbedaan iman. Oleh karena itu, sekali lagi saya ulang, mari
menjadi agen-agen pembawa perdamaian, sukacita, rahmat, berkat di tengah-tengah di mana saja kita berada. Sebelum lanjut, teman-teman dukung ya, berikan like, subscribe, dan komentar. Tentu harus menjaga pedoman komunitas. Begini, teman-teman, mengapa terjadi seperti itu ya? Sikap-sikap intoleransi. Nah, yang pertama begini, biasanya mereka mengatakan begini, izinnya tidak ada. Bayangkan orang awam menagih izin kepada pengurus gereja, mana izin untuk membangun gereja. Bayangkan, selalu demikian, izinnya tidak ada. Nah, mengapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka membaca SKB 2 menteri, antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 9 tahun 2006, nomor 8 tahun 2006 tentang pembangunan rumah ibadah, SKB 2 menteri. Mereka membaca separuh-separuh, gitu ya. Membaca separuh-separuh. Jadi di dalam SKB, nanti akan saya bikin video khusus untuk membahas SKB ini ya. Di dalam, ini hanya singkat saja. Di dalam SKB 2 menteri memang diatur di sana bagaimana cara orang mendirikan rumah ibadah. Ya, rumah ibadah. Dan salah satunya untuk bisa menjembatani bagaimana supaya pembangunan rumah ibadah tidak menimbulkan masalah konflik sengketa, maka didirikanlah LSM plat merah. LSM-nya pemerintah yaitu FKUB ya. FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama. Didirikanlah itu tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan seperti itu. Lalu di sana juga di dalam SKB 2 menteri dituliskan pedoman untuk mendirikan rumah ibadah, yaitu di dalam bab 4 pasal 14 2A dan 2B. Kalau di pasal 14 2A dikatakan di sana kurang lebih begini, orang-orang yang mengajukan izin mendirikan rumah ibadah itu harus minimal 90 orang umatnya, jemaatnya, anggotanya. Lalu di bagian berikutnya 2B dikatakan harus mendapat izin lingkungan sebanyak kurang lebih dari 90 orang. Nah, ini sumber permasalahan di sini. Harus mendapat izin lingkungan dari masyarakat sekitar minimal 90 orang. Biasanya kalau di bab 4 pasal 14 untuk 2A minimal 90 orang, biasanya itu terpenuhi bahkan lebih. Gereja HKBP misalnya saya tahu ada yang sudah ribuan orang malah tidak dikasih izin. Karena apa? Karena di bagian 2B dikatakan harus ada izin lingkungan 90 orang. Teman-teman, mungkinkah orang mau memberikan izin? Katanya harus ada tanda tangan dan diverifikasi oleh Kades. Kalau di bagian 2B-nya. Mungkinkah orang yang berlainan iman akan dengan sukarela memberikan tanda tangan, memberikan izin tanda tangan kepada orang yang berlainan iman dengannya untuk mendirikan ibadah, rumah ibadah di lingkungannya? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Apalagi di daerah Jawa, Pulau Jawa, dan Sumatera. Tidak mungkin, teman-teman. Tidak mungkin. Biasanya konflik terjadi di sini. Kalaupun misalnya ada yang memberi justru diintimidasi. Kenapa kau memberi? Lalu ada yang bilang karena kau disogok. Karena engkau sudah menerima uang dari gereja sehingga engkau mau menandatangani. Demikian. Boro-boro mau memberi tanda tangan izin 90 orang yang berlainan agama. Contohlah misalnya saya beragama Kristen memohon kepada orang 90 orang di lingkungan yang berlainan agama dengan saya iman, tidak mungkin. Boro-boro mau memberi izin 90 orang. Justru di dalam mereka sendiri akan terjadi konflik seperti yang saya katakan tadi. Ada yang mengintimidasi. Kenapa kau izinkan?
pasti kau sudah menerima sogok dari gereja. Itu. Jadi terjadi konflik juga di internal mereka. Ditambah lagi begini ya, selalu hadir di beranda-beranda saya ya, beranda-beranda sosmed saya begini. Ada pengajar-pengajar yang terkenal bilang begini, apa hukumnya kalau kepala daerah memberikan izin untuk pembangunan rumah ibadah di luar imannya, katakanlah gereja. Dijawab sama dia, hukumnya adalah dosa selamanya. Bayangkan, kalau pengajar-pengajar seperti ini berseliweran di medsos ya, dan diamini oleh para pendengar, mana mungkin lagi kita sebagai orang yang berlainan iman itu akan mendapat izin dari lingkungan sebanyak 90 orang? Gak mungkin. Disinilah sumber konfliknya. Disinilah sumber konfliknya. Ya. Sementara rumah ibadah yang sedang diajukan itu sudah ada umatnya, anggotanya sudah ada. Di sini dia terbentur. Nah, akan terjadi konflik sampai penulisan pelang misalnya di lokasi gereja. Mungkin rumah ibadah tersebut sudah ada lokasinya, sudah dibayarkan, dan akhirnya tidak diizinkan oleh lingkungan. Akhirnya disitulah mulai terjadi sengketa. Lalu di mana peran FKUB? Sebenarnya di SKB 3 Menteri itu bagus sebenarnya, tapi biasanya juga FKUB juga terjadi juga ketika menghadapi masalah seperti ini, lalu diajukan ke FKUB, lalu FKUB rapat, biasanya juga terjadi konflik di internal FKUB karena datang dari berlainan agama dan kepercayaan tadi. Mereka datang dengan berbagai doktrin yang ada di pikirannya, yang menjadi pegangannya. Tidak akan mengizinkan juga, tidak akan memberi rekomendasi juga. Untuk daerah-daerah memang yang terkenal intoleran, gak jalan juga FKUB. Tidak jalan juga. Justru terjadi konflik internal mereka antar anggotanya yang datang dari latar belakang agama, kepercayaan, iman yang berbeda. Jadi apa yang menjadi kesimpulan teman-teman? Begini, SKB 3 Menteri sesungguhnya baik, tetapi dia seperti mata dua sisi mata pisau yang tajam ya, di tangan orang-orang yang Pancasilais, yang sangat terbuka, yang gotong royong, dia menjadi baik gitu ya. SKB 2 Menteri itu akan menjadi baik. Tetapi kalau di tangan-tangan orang yang intoleran, yang sudah memiliki dogma, doktrin, dan ideologi di luar Pancasila, itu justru menjadi senjata digunakan untuk menghalang-halangi orang membangun rumah ibadah. Jadi kalau saya berbicara seperti ini, peluang untuk orang menggunakannya datang dari agama apa saja. Ya, agama apa saja. Bisa digunakan SKB 2 Menteri untuk menolak pembangunan rumah ibadah. Semua agama berpotensi untuk melakukan SKB 2 Menteri untuk menolak pembangunan rumah ibadah yang berlainan iman agama dari lingkungan tersebut. Ya, saya jujur dan di tengah-tengah, tidak memihak. Seperti itu. Artinya begini, SKB 2 Menteri itu perlu dipelajari, diperhitungkan kembali gitu ya. Sebab begini, SKB 2 Menteri itu bukan undang-undang. Sekiranya begini, kalau ada rumah doa dan rumah ibadah tanpa izin, memangnya undang-undang mana yang dilanggar? Undang-undang hukum pidana dan hukum perdata dan kejahatan mana yang dilanggar? Tidak ada. Tidak ada yang dilanggar. Rumah ibadah mengajarkan orang untuk berbuat baik. Tetapi dia menghalang-halangi dengan menggunakan SKB 2 Menteri. Ya, SKB 2 Menteri. Saya punya bukunya. Nanti akan saya bikin video khusus untuk membahasnya. Jadi teman-teman, perlu FKUB lah, atau tokoh-tokoh yang nasionalis, yang Pancasilais, yang terbuka, untuk mungkin mengajukan ke MK ini ya, agar
ditimbang kembali, agar dirubah. Mestinya pembangunan rumah ibadah itu tidak perlu ada izin lingkungan dari orang-orang yang berlainan agama sampai 90 orang. Tak perlu. Itu sumber konflik. Cukup laporan dari panitia pembangunan rumah ibadah. Kepada siapa? Kepada pemegang otoritas pemerintah. Siapa? Kades, kadus, camat, bupati. Kan ini yang pemegang otoritas. Cukup laporan, bukan minta izin, laporan. Ya, sehingga masyarakat kalau ada yang datang tinggal bilang mereka sudah melapor ke kami sebagai otoritas pemerintah di negara ini. Putus. Tapi kalau ada syarat untuk membangun rumah ibadah izin 90 orang lingkungan, pemegang otoritas tidak berani mengambil keputusan ketika terjadi sengketa, permasalahan. Mengapa? Mereka takut mereka. Kadus, kades, camat, bupati itu takut. Ya, takut dengan massa. Takut. Karena memang ada izinnya, ada tertulis di SKB 2 Menteri bab 4 pasal 14 2A 2B. Itu yang digunakan mereka. Jadi kalau belum terpenuhi itu, maka takut kepala daerah pemegang otoritas itu mengambil keputusan. Makanya saya pribadi cenderung sebenarnya dihapus saja syarat-syarat yang tertulis di dalam bab 4 pasal 14 2A 2B. Tapi nanti akan saya bikin video khusus untuk kita bahas bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, memang di era keterbukaan seperti ini, mau tidak mau, memang banyak sekali pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin, ideologi-ideologi yang bertumbuh bahkan berkembang di samping ideologi Pancasila, ideologi negara. Karena apa? Pancasila bukan lagi menjadi azas tunggal, ya, ideologi tunggal di negara kita tidak banyak, terutama tadi ajaran-ajaran yang ke kanan-kanan. Oleh karenanya sekali lagi teman-teman, pemerintah hendaknya lebih getol lagi bagaimana doktrin ideologi Pancasila itu betul-betul terdoktrin kepada setiap rakyat Indonesia, terutama pelajar SMP, SMU, angkatan bersenjata, TNI Polri, dan pegawai negeri. Ini orang-orang harus didoktrin. Ya. Misalnya Pancasila mengatakan tentang gotong royong. Mestinya pembangunan rumah ibadah itu dilakukan secara gotong royong. Walaupun berbeda agama, gotong royong. Ada yang memberi batu, ada yang memberi pasir. Kalau Pancasila mengatakan demikian. Tapi kalau ajaran-ajaran ideologi lain, sebaliknya kan, itu yang berseliweran di medsos-medsos itu. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga, ayo ya, jadilah agen-agen pembawa perdamaian, pembawa sukacita, pembawa berkat di lingkungan di mana saja kita berada. Ya, menjadi lucu kita menjadi orang yang beragama tetapi merusak, membawa nama-nama Tuhan. Ya. Menjadi kontraproduktif terhadap pertumbuhan dan perkembangan agama. Jadi sekali lagi teman-teman, motif saya membangun channel dan video ini ingin mengajak lebih banyak lagi rakyat Indonesia untuk lebih terbuka, inklusif, terbuka terhadap orang yang berlainan dengan kita, berlainan agama, suku, bahasa. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja teman-teman. Ikuti terus channel saya ya. Untuk beberapa hari ini belum bisa konsisten karena banyak kesibukan. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video kita berikutnya.